dijalankan oleh Pak Prabowo. Jadi saya nyesel tahun 2015 kenapa saya nggak mau waktu itu dicalonkan ya. Tapi ya jalannya memang belum waktunya. Mungkin waktu itu turun wayahe ya kan. Jadi saya itu intinya nomor satu, saya tidak pernah meminta jabatan ya, nomor satu. Termasuk mencalekkan diri ini saya tidak pernah minta. Saya disuruh oleh pimpinan harian daripada Gerindra, Partai Gerindra, Bapak Profesor Dr. Haji Sufmi Dasko, SHME, MA, apalagi banyak apa jabatannya itu, apa gelarnya itu ya. Saya diminta untuk mencalonkan diri, mencalonkan diri di khususnya Dapil 1 Jawa Timur, Jatim 1 Surabaya, Sidoarjo khususnya. Jadi saya itu sejak tahun 2019 ya, sejak tahun 2019 itu saya sudah calonkan, tapi karena saya masuk pesantren, jadi ya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, dan nggak usah begitu. Waktu tahun 2018 saya mau bikin diskusi kecil-kecilan aja nggak dapat izin waktu itu. Jadi sengsara lah pokoknya waktu itu. Jadi ya panjang dorong mayai. Nah lalu kenapa saya ditaruh di sini oleh Partai Gerindra? Karena saya ditugaskan untuk membesarkan Partai Gerindra di Surabaya, Jawa Timur khususnya Surabaya. Dan karena di Jawa Barat Gerindra sudah cukup besar. Kalau di Jawa Tengah saya bukan orang Jawa Tengah, maka dari itu saya taruh di sini. Dan rencananya saya mau ditaruh di, kalau misalnya masuk dari anggota DPR, saya mau ditaruh di Komisi 3, yaitu Komisi Bagian Hukum. Kenapa saya ditaruh di bagian hukum? Padahal saya bukan sarjana hukum. Hah? Mantan apa? Mantan pesantren. Jadi saya memang bukan sarjana hukum, tapi saya sering mengalami kasus hukum. Kalau baca berita sejak tahun 2002 saya sudah mengalami kasus hukum. Saya menjadi tersangka itu ada kali 5-6 kali lah waktu itu menjadi tersangka. Saya juga pernah membuat orang tersangka, memenjarakan orang, saya pernah. Jadi saya mengalami banyak kasus hukum, entah itu saya dilaporkan atau saya melaporkan. Sehingga saya lumayan dianggap mengerti soal konstruksi hukum. Jadi anak yang lulus sarjana hukum S1 kayak Ojo belum tentu menang lawan saya soal hukum. Ya, karena beda. Yang di sini sarjana hukum pasti tahu. Sarjana hukum yang belum pernah litigasi, belum pernah berperkara, pasti nggak paham bahwa hukum di Indonesia ini berbeda. Jadi misalnya ada salah seorang S3 hukum dari Harvard atau dari Oxford gitu ya, dari Yale University misalnya, S3 berperkara di Indonesia belum tentu menang sama orang yang S1 di Indonesia yang sudah punya pengalaman. Jadi memang hukum di Indonesia itu unik, seperti yang dibilang oleh Bapak Mahfud MD, bahwa hukum di Indonesia itu sudah menjadi industri. Dan itu sudah terbukti ketika saya masuk penjara dan saya banyak mewawancarai orang-orang di penjara. Setiap malam saya ketemu sama orang-orang di penjara itu banyak mengalami kriminalisasi. Tidak hanya saya dalam politik, tapi juga dalam aspek segala macam. Untuk yang sarjana hukum di sini pasti tahu. Orang advokat saja S3 hukum bisa diperpekarakan dan masuk penjara. Di Indonesia itu bisa seperti itu. Maka dari itu saya punya tekad, saya ingin memperbaiki kondisi hukum di Indonesia ini ya. Tentunya saya berharap saya bisa membuat apa yang disebut namanya Komisi Penegakan Hukum, KPH. Jadi banyak ya, tidak hanya saya yang kriminalisasi, ada misalnya tukang bakso tiba-tiba ditawari ganja misalnya, atau tawari sabu misalnya, tukang bakso. Ini yang saya temui ya di penjara ya. Lalu tiba-tiba ada orang nawarin ganja, ada orang nawarin narkoba misalnya ya. Dia mau, baru gini ketangkep masuk penjara. Entah dijebak atau apa, pokoknya masuk penjara. Begitu masuk penjara, kalau dia nggak bayar duit untuk nebus satu pasal yaitu pengedar, dia dianggap pengedar. Terlalu jauh. Kedawan.
Nah, nanti kapan-kapan ya. Bahaya om. Jadi intinya begitu. Ya. Iku ya oleh visi-visi ya oleh ya. Ojo takok ae kon. Ayo, mana?